Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dalam program pembelajaran jarak jauh dari Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Jika ada teman yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan semoga bisa menyaksikan video ini. Nah, kali ini yaitu tentang tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 1 dan 2 bersama Ibu Reni Lestari Fitriani dari SD Negeri Kanggeraksan. Nah, dalam masa pandemi ini kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu apa saja? Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya yang harus dipersiapkan yaitu apa saja ya? Ada buku tulis, siapkan dulu buku tulisnya, sudah disiapkan? Kalau sudah disiapkan, kalian siapkan juga buku cetaknya atau enggak buku PJJ-nya. Lalu alat tulisnya juga, pensil dan penghapusnya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan isi teks cerita yang berisi penolakan. 2. Siswa dapat mengidentifikasi bahan alami dan alat untuk membuat karya hiasan. 3. Siswa dapat melakukan pengurangan 2 bilangan cara panjang dan cara pendek. 4. Siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan, apa ya kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan orang lain. Nah, kalian pernah menolak ajakan teman kalian, misalkan menolak ajakan teman kalian untuk bermain. Nah, bagaimana kalimat yang digunakan atau bahasa yang digunakan? Nah, menolak ajakan harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, coba perhatikan dialog berikut ini. Dialog Udin dan Badu. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Nah, dari dialog di atas, kalimat mana yang termasuk kalimat penolakan? Coba yang mana kalimatnya? Ya, kalimatnya yaitu tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, selanjutnya contoh kalimat penolakan yang lain. Ada yang tahu kalimat penolakan yang lain contohnya seperti apa? Contohnya yaitu maaf, hari ini saya tidak bisa ikut kerja kelompok. Nah, kalimat penolakan bisa menggunakan kata maaf ya. Selanjutnya, aku tidak setuju. Berarti itu sama saja kalimat penolakan, tidak setuju. Oh, tidak, terima kasih untuk bantuannya. Kalimat penolakan juga bisa menggunakan kata tidak. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, di situ ada 3 ya. Coba kalian perhatikan atau kalian baca baik-baik dulu. Mana ya yang nomor 1? Yang mana sudah ketemu jawabannya? Ya, yang nomor 1 yaitu tidak apa-apa Din. Ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Nah, selanjutnya yang kedua yang mana ya? Sudah tahu jawabannya? Ya, jawabannya yaitu aku tidak mau Badu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan.
Nah, yang ketiga berarti jawabannya terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Nah, selanjutnya ini ada gambar apa ya? Iya, kupu-kupu. Kupu-kupunya itu ada dari biji-bijian. Biji-bijiannya biji apa saja ya? Ada yang tahu? Biji jagung dan biji kacang hijau. Nah, jadi alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat prakarya tersebut? Apa saja ya alat dan bahannya? Yang pertama itu ada kertasnya. Yang kedua pensil. Pensil untuk apa, Bu? Pensil untuk membuat sketsa atau untuk membuat gambar kupu-kupunya. Selanjutnya lem. Lem untuk menempelkan biji-bijiannya. Dan selanjutnya biji-bijian. Biji-bijiannya bebas ya, mau pakai biji apa. Bisa biji kacang hijau atau biji jagung dan biji yang lainnya, yang kecil-kecil ya. Nah, selanjutnya ini gambar apa ya? Ya, kelinci. Nah, alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat prakarya tersebut? Ada kertas. Selanjutnya pensil. Pensil juga untuk membuat sketsanya ya. Lalu ada lem. Lem untuk menempelkan daunnya. Daun dan kemudian gunting. Nah, nanti kalian bisa kan di rumah membuat salah satu dari karya tersebut, mau dari daun atau juga dari biji-bijian. Nah, selanjutnya di sini ada soal cerita. Ibu membuat kue sebanyak 259 kue. Kemudian diberikan kepada Ani dan teman-teman sebanyak 117 kue. Berapa sisa kue yang dimiliki ibu? Nah, berarti kalau sisa kue itu dijumlah atau dikurangin. Ya, berarti kalau sisa kue itu berarti dikurangin. Berarti di sini ada pengurangan cara panjang dan cara pendek. Yang pertama yaitu cara panjangnya dulu ya. Berarti kalau cara panjang kita harus mengelompokkan antara ratusan, puluhan, dan satuan. Angka yang pertama 259. Nah, di sini ratusannya angka berapa ya? Ratusan itu angka yang di depan, angka 2. Berarti ratusannya 200. Nah, puluhan yang mana? 5 atau 9? Puluhan angka 5, jadi 50. Nah, angka satuannya angka 9. Berarti kita tulis angka 9. Nah, selanjutnya angka 117. Ratusannya angka 1 ya. Jadi kita tulis angka 100. Ditambah puluhannya angka 1 juga. Jadi kita tulis angka 10. Dan satuannya angka 7. Kita tulis angka 7. Kemudian kita kurangkan. Nah, caranya itu dari angka yang paling belakang dulu. Angka yang paling belakang angka 9. Nah, bawahnya angka 9, angka 7. Kita kurangkan dulu. 9 kurangin 7 hasilnya berapa ya? Ya, bagus. Hasilnya 2. Selanjutnya angka puluhannya. Lihat, di situ angka puluhannya angka 50 dan 10. Berarti 50 dikurangin 10 hasilnya ya bagus 40. Selanjutnya angka ratusannya yaitu 200 kurangin 100 hasilnya 100. Jadi di situ 100 tambah 40 tambah 2. Kita satukan. Jadi hasilnya 142. Jadi selisihnya atau sisa kuenya adalah 142 kue. Nah, bisa ya untuk cara panjangnya ya.
Selanjutnya, pengurangan cara pendeknya. 259 kurangin 117. Sama seperti tadi. Lihat, dimulai dari angka yang paling belakang dulu. Angka yang paling belakang, angka 9 dan angka 7. Kita kurangkan dulu. 9 dikurangin 7, hasilnya 2. Selanjutnya, angka yang di depan 9 dan 7, angka 5 dan angka 1. 5 dikurangin 1, hasilnya? Ya, bagus. 4 ya. Selanjutnya, angka yang depannya 2 dikurangin 1, hasilnya 1. Nah, jawabannya sama ya seperti tadi. Jadi, selisihnya atau sisa kuenya adalah 142 kue. Nah, selanjutnya, untuk membuat prakarya, Alin membutuhkan 284 helai daun. Sedangkan Budi membutuhkan 156 helai daun. Selisih helai daun Alin dan Budi adalah, nah selisih, berarti selisih di sini juga pengurangan juga ya. Yang pertama pengurangan cara panjang dahulu. Sama seperti tadi, kita kelompokkan ratusan, puluhan, dan satuannya. 284, berarti ratusannya angka berapa ya? Angka 2, jadi tulisnya 200. Selanjutnya puluhannya angka 80, dan satuannya angka 4. Nah, lalu angka 156. Ratusannya angka 1. Jadi kita tulis 100. Puluhannya angka 5 ya. Jadi kita tulis 50. Satuannya angka 6. Kita tulis 6. Nah, kita kurangin. Kita lihat angka yang paling belakang. Di situ angka yang atasnya yaitu angka 4. Bawahnya angka 6. 4 kurangin 6 bisa atau tidak ya? Tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa, kita menggunakan teknik meminjam. Berarti kita pinjam angka 4 tidak bisa dikurangin 6. Berarti nanti angka puluhannya kita ubah dulu. Nah, yang pertama nanti angka 200 tetap ditulis. Nah, 80-nya kita ubah karena 4-nya meminjam ke 80, sehingga 80-nya dikurangin 10 dulu ya. Jadi 70 ditambah 10 ditambah 4. Kalau yang bawah tetap ya, 100 tambah 50 tambah 6. Nah, selanjutnya yang bagian atasnya 700 ditambah 70-nya tetap ditulis 70. Nah, sekarang yang 10-nya ditambahkan ke angka 4. 10 tambah 4 jadi hasilnya 14. Kita tulis angka 14 di belakang. Nah, yang bawahnya tetap yang 156-nya. 100 tambah 50 tambah 6. Nah, setelah itu kita lihat angka yang paling belakangnya. Angka 14 dan angka 6. Sekarang 14 kurangin 6 bisa kan? Bisa Bu. Berapa hasilnya 14 kurangin 6? Hasilnya 8. Ya, bagus. Setelah itu angka puluhannya. Puluhannya 70 kurangin 50. Hasilnya? Iya, hebat. Hasilnya 20. Selanjutnya yang ratusannya. Hasilnya berapa ya? 200 kurangin 100. Hasilnya 100. Nah, sehingga hasilnya 100 tambah 20 tambah 8. Nah, jadi jawabannya 128. Jadi selisihnya helai daun Alin dan Budi adalah 128 helai daun. Nah, ini cara panjangnya. Selanjutnya, pengurangan cara pendeknya. Soalnya sama seperti tadi. 284 kurangin 156. Nah, yang tadi 4 kurangin 6 tidak bisa kan? Berarti nanti 4-nya pinjam ke puluhan di depannya, angka depannya, angka 8. Nah, 8-nya karena dipinjam 4, 8-nya dikurangin 1. 8 kurangin 1 hasilnya 7.
Lalu angka 4 yang belakangnya ditambah 10. Jadi angka 4-nya jadi angka 14. Nah, 14 kurangin 6. Hasilnya 8. Dan yang puluhannya 7 kurangin 5. Hasilnya 2. Dan yang ratusannya 2 kurangin 1. Hasilnya 1. Jadi selisihnya adalah 128 helai daun. Nah, ini yang cara pendeknya ya. Sekarang kalian udah paham kan bedanya cara panjang dan pendek? Bisa kan nanti kalian mengerjakan soal yang ada di buku? Bisa dong. Nah, selanjutnya yaitu Alex membutuhkan 427 biji jagung. Benny membutuhkan 163 biji jagung. Selisih biji jagung yang dibutuhkan Alex dan Benny adalah selisihnya berarti 427 dikurangin 163. Nah, dihitung dari angka yang paling belakang dulu ya. Angka yang paling belakang yang atas yaitu 7, bawahnya angka 3. 7 dikurangin 3 bisa tidak? Bisa ya, berapa hasilnya? 4. Nah, sekarang yang angka puluhannya, yang di tengah. 2 dikurangin 6, bisa tidak? Tidak bisa. Jadi, kalau tidak bisa, angka 2-nya harus meminjam ke depannya, ke angka 4. Nah, jadi angka 4-nya karena dipinjam sama 2 harus dikurangin 1 dulu. 4 kurangin 1 hasilnya 3. Nah, yang angka 2-nya berarti 2-nya ditambah 10. Jadi hasilnya 12. Nah, sekarang kita kurangkan. 12 kurangin 6 hasilnya ya 6. Selanjutnya yang angka depannya 3 kurangin 1 hasilnya 2. Pintar. Nah, selanjutnya yaitu buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut. Yang nomor 1 di situ ada angka 1, 2, dan 3. Nah, bilangan terkecil itu dimulai dari angka yang paling kecil. Antara 1, 2, dan 3 yang paling kecil itu angka 1. Selanjutnya, setelah angka 1, angka yang paling kecil angka 2, dan angka yang selanjutnya angka 3. Sehingga bilangan terkecilnya yaitu 123. Nah, kalau untuk bilangan yang terbesar itu dari angka yang paling besar dulu. Dari angka 1, 2, dan 3 yang paling besar itu angka berapa ya? Angka 3 kan? Makanya di depannya ditulis angka 3. Selanjutnya angka 1 dan 2 yang paling besar angka 2. Lalu angka 1. Sehingga bilangan terbesarnya yaitu 321. Nah, yang soal nomor 2. Angka 1, 3, dan 4. Bilangan terkecilnya angka 1. Setelah itu, setelah angka 1, angka 3 dan 4 yang paling kecil angka 3. Lalu angka 4. Sehingga bilangan terkecilnya dari angka 1, 3, dan 4 yaitu 134. Nah, nulisnya begitu ya, 134. Nah, setelah itu bilangan terbesarnya. Angka yang paling besar dari angka 1, 3, dan 4 yaitu yang paling besarnya angka 4. Setelah itu angka 1 dan 3, angka yang paling besarnya angka 3, lalu angka 1. Sehingga bilangan terbesarnya yaitu 431. Nah, yang soal nomor 3 angka 2, 3, dan 4. Jadi bilangan terkecilnya yaitu 234. Nah, bilangan terbesarnya dimulai dari angka yang paling besar dulu. Angka yang paling besar angka 4. Sehingga bilangannya 432. Nah, soal yang keempat, angka 1, 3, dan 5. Bilangan yang terkecilnya angka 1. Lalu angka 3 dan selanjutnya angka 5. Jadi bilangannya 135.
Bilangan terbesarnya dari angka yang paling besar angka 5, selanjutnya angka 3, dan angka 1. Sehingga bilangannya 531. Dan yang kelima, angka 2, 3, sama 5. Bilangan yang paling kecilnya yaitu, angka yang paling kecilnya yaitu 2. Selanjutnya angka 3 dan angka 5. Sehingga bilangan terkecilnya 235. Nah, sekarang bilangan terbesarnya, angka yang paling besarnya angka 5. Selanjutnya angka 3 dan angka 2. Jadi bilangannya 532. Nah, paham ya sampai sini ya? Nah, di sini Pak RT memerintahkan seluruh warga untuk kerja bakti membersihkan got. Pak RT menjelaskan bahwa Tuhan cinta kebersihan. Warga gotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Seluruh warga berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Nah, dari paragraf di atas, coba sikap yang menunjukkan pengamalan sila pertama, yaitu sila pertama atau sila ke-1 Pancasila, bunyinya apa? Hafal tidak? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti berhubungan dengan Tuhan atau tidak, atau agama ya. Berarti sikapnya yaitu apa? Yang berhubungan dengan Tuhan ataupun agama. Menjaga kebersihan. Berarti dengan menjaga kebersihan maka akan dicintai Tuhan. Nah, jadi kalian harus menjaga kebersihan. Kebersihan di rumah maupun di sekolah atau enggak di tempat umum. Salah satu menjaga kebersihannya yaitu dengan membuang sampah di tempatnya ya. Membuang sampah di tempatnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Nah, yang selanjutnya sikap yang menunjukkan pengamalan sila kedua. Nah, sila kedua Pancasila bunyinya apa ya? Sila kedua Pancasila bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikapnya yang menunjukkan pengamalan sila kedua yang mana? Yaitu warga gotong royong membersihkan got. Nah, coba contoh sikap yang menunjukkan pengamalan sila ke-1, contoh sikap yang lainnya. Ada yang tahu sikapnya seperti apa yang menunjukkan pengamalan sila ke-1? Contohnya yaitu 1, tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Misalkan kalian punya tetangga yang beda agama. Mereka sedang beribadah, kalian tidak boleh mengganggunya. Yang kedua, rajin beribadah. Nah, untuk yang beragama Islam, kalian rajin beribadah, contohnya apa? Sholat, atau mengaji, membaca Al-Quran ya. Nah, itu contohnya untuk yang agama Islam. Yang ketiga, menghormati tetangga yang berbeda agama. Jadi kalian jika punya tetangga atau teman yang berbeda agama, tidak boleh saling mengejek atau mencela. Kalian harus menghormati satu sama lain. Nah, selanjutnya contoh sikap yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila. Contoh sikapnya membantu tetangga yang membutuhkan. Yang kedua, menghormati tetangga yang lebih tua. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Jadi kalian harus berteman dengan siapa saja. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini yaitu kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan orang lain. Selanjutnya contoh kalimat penolakan. Tadi contoh kalimat penolakan bisa menggunakan kata maaf atau enggak aku tidak setuju, bisa juga dengan menggunakan kata tidak. Tapi dengan menggunakan bahasa yang baik dan bahasa yang sopan ya. Nah, selanjutnya pengurangan dua bilangan cara panjang dan cara pendek. Tadi sudah dijelaskan.
menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Nah, sekian pembelajaran untuk kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.